Saudaraku, salah satu tantangan kita sebagai manusia adalah mengenal Tuhan tanpa terkontaminasi dengan bagaimana kita mengenal manusia, khususnya dengan segala kekecewaan, ketidakpuasan, pengkhianatan, luka yang dibuat oleh manusia. Sering sekali oleh karena pengalaman buruk kita bergaul dengan manusia juga mempengaruhi cara kita memandang Allah. Sungguh saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita fahami. Sebab manusia gagal dalam menjaga perilakunya, menjaga komitmennya, tapi tidak dengan Tuhan. Sekali dia berjanji, dia pasti tepati. Manusia mengecewakan, tapi tidak dengan Tuhan. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan, manusia berkata, tunjukkan kepadaku buktinya, maka aku akan percaya. Tapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku, maka aku akan buktikan kepadamu siapa aku sebenarnya. Kalimat ini bisa kita pelajari dari berbagai ayat yang ada di dalam Alkitab. Misalnya dalam Mazmur 126 ayat 5-6. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa artinya saudaraku? Tuhan meminta kita untuk bertindak terlebih dahulu. Sekalipun itu dengan susah payah. Tapi engkau percayalah, engkau akan menuai hasilnya. Atau dalam Maliaki 3 ayat 10, sebuah ayat yang sudah sangat-sangat akrab dengan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Manusia berkata, tunjukkan kepadaku bahwa kalau aku bayar sekian, aku akan dapat barang sekualitas sekian. Tapi Tuhan berkata, bayar dahulu, maka aku akan berikan kepadamu sesuatu yang jauh melampaui daripada yang kau harapkan. Saudara bisa melihat perbedaannya. Cara kerja manusia dengan cara kerja Tuhan. Atau ketika dalam Markus 11 ayat 24 dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Ini masih meminta dan masih mendoakan. Lalu dia berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, padahal baru diminta dan didoakan, tetapi milikilah sikap bahwa kamu sudah menerimanya. Ini pun menunjukkan bagaimana Allah ingin melihat kita terlebih dahulu bertindak lewat iman percaya kita dan menantikan dia akan membuktikan apa yang dia janjikan. 3 hal yang boleh menyimpulkan apa yang kita pelajari dari 3 bagian firman Tuhan yang saya bagikan. Yang pertama, percaya bukan karena sudah menerima, tapi iman adalah bukti bahwa kita akan menerima apa yang kita doakan. Yang kedua, saudaraku, iman mendahului realita. Jadi iman kita itulah yang mewujudkan sesuatu menjadi sebuah realita karena iman kita kepadanya.
Dan yang ketiga adalah pengenalan akan Dia adalah kunci iman yang bertindak. Ketika kita mengenal Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ketika kita mengenal Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Maka itu membuat kita sekali-kali tidak pernah ragu untuk menaruh harapan kita, menaruh semua keyakinan kita ke dalam tangannya. Sekali lagi, manusia berkata, buktikan kepadaku, maka aku akan percaya kepadamu. Tapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku, maka akan aku buktikan janji-janjiku kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara.